disanggah gitu, ini dipegang, jadi nggak boleh kayak gini, jadi harus kayak gini. Nah, posisi mikroskop gitu ya, itu si lensa objektif ini harus selalu dalam pembesaran yang kecil di di awalnya ya, kan ini ada pembesaran apa gitu ya, ada pembesaran 10, ada 40, ada 100. Nah nanti ini dikali ya, jadi kalau misalkan pakai pembesaran 100 dikali 10 jadi pembesaran 1000 disebutnya. Nah itu pembesarannya itu harus dimulai dari yang kecil dulu gitu, terus diputar ke 10, ke 40, ke 100. Jadi nggak boleh sebaliknya dari 100 ke 40 ke, apalagi kalau random apa yang 40 apa yang 10. Jadi harus selalu berurutan gitu. Nah, itu. Kemudian ketika sudah selesai, misalkan kan biasanya kalau bakteri gitu ya, kalau bakteri atau jamur, kalau jamur kan di 40 itu biasanya sudah sangat jelas ya. Tapi kalau bakteri biasanya itu sampai di 100 gitu ya. Kan seperti ini kan. Jadi dia harus dekat gitu ya. Nah, kalau sudah selesai itu harus selalu dikembalikan ke posisi semula. Nah, jadi harus dibalikan lagi gitu ya. Dibalikin lagi, terus dibalikin lagi ke keempat gitu. Jadi harus dibalikin ke posisi semula. Nah, terus kemudian harusnya di sini tersedia minyak imersi. Minyak imersi itu untuk minyak imersi. Jadi nanti ada tisu, ditetesin dikit, langsung di lensa objektifnya ditelap gitu. Jadi supaya takutnya dia terkena ke preparat, terus menggores atau misalkan tumbuh jamur di lensa objektifnya gitu. Jadi harus selalu dioles sama minyak imersi. Guys, ada yang telat guys. Itu paling untuk teknis awal ya, teknis awalnya seperti itu. Nah, mikroskop itu kan macam-macam ya, ada mikroskop cahaya gitu ya yang biasa tanpa listrik ya, ada mikroskop listrik yang seperti ini disebutnya mikroskop binokuler. Binokuler itu bi itu artinya dua gitu ya, jadi okulernya ada dua gitu. Nah, terus ada mikroskop elektron gitu ya, itu yang udah canggih lah gitu. Nah, tadi kan udah pernah pakai ya mikroskop ya? Beberapa doang. Cuma satu apa? Oh, enggak, di Uniba pernah pakai? Belum. Oh, enggak. Waktu SMA maksudnya. Oh, oke. Nah, terus ini adalah apa? Nah, yang ini. Kalau udah pernah pakai berarti ini apa? Pemutar. Enggak kelihatan. Nah, buat naik turun disebutnya apa? Tadi kan ada yang bacain tuh bagian-bagian mikroskop. Mikrometer. Ini mikro. Makro yang ini. Nah, yang ini makro, yang ini mikro. Kenapa disebut makro? Karena dia skala penurunan naiknya gede gitu. Jadi kalau misalkan dari misalkan saya mau ngamatin gitu. Enggak, ini pegang. Oh, di gimana gini? Nah, meja preparat ini, meja preparatnya. Nah, jadi begini, kenapa dari cara ngatur lensa. Jadi lensa itu nggak boleh ketika sudah selesai dalam posisi seperti ini gitu ya. Jadi harus selalu dibalikin ke yang paling kecil. Nah, jangan lupa dimatiin ininya gitu ya, dimatiin si on off-nya cabut. Nah, sebetulnya mikroskop ini dia sangat rentan untuk sangat kecil. Terus kalau misalkan tidak diwarnai agak susah untuk diamati gitu ya, agak susah untuk diamati, makanya perlu adanya pewarnaan. Nah, bakteri itu kan ada gram berapa? Ada gram apa aja? Negatif. Nah, ada gram positif, ada gram negatif. Bedanya apa? Kalau positif plus, kalau negatif min gitu ya. Kalau positif saya tidak membenarkan kondisi seperti ini gitu ya. Tidak membenarkan kondisi seperti ini. Kenapa? Karena mikrobiologi itu sangat sangat sensitif. Sangat sensitif. Jadi harus benar-benar dalam kondisi yang steril. Nah, kalau bisa pengerjaan
mikroba gitu ya, baik itu jamur ataupun bakteri, itu harus di laminar airflow. Tahu kan laminar airflow? Laminar airflow kabinet itu bentuknya seperti ini. Jadi kalau ini kan ruang asam, bentuknya hampir seperti ini gitu. Jadi semua alat yang akan digunakan, baik kecuali mikroskop ya, kecuali mikroskop. Kalau mikroskop kan itu untuk pengamatan. Nah, kalau misalkan untuk kayak misalkan kemarin bikin media atau misalkan mau menanam bakteri atau menanam jamur, itu harus selalu di laminar airflow. Katakanlah ini laminar airflow gitu ya, karena bentuknya sama. Nah, sebelum alat-alat itu dimasukkan ke LAN, ke laminar, biasanya di sini ada lampu UV gitu, lampu UV, terus ada ini blower gitu ya, ada blower. Jadi dinyalain dulu blowernya, dinyalain dulu UV-nya, dimasukkan tuh semua alatnya supaya bunuh kuman-kumannya gitu sama sinar UV selama kurang lebih 15 menit gitu. 15 menit sudah selesai, dimatiin, baru kita bisa mengerjakan di sini kayak menanam bakteri, menumbuhkan jamur. Nah, jangan laminarnya aja dan alatnya yang steril, tapi kitanya juga harus steril. Jadi ketika masuk ke lab itu kita harus disemprot pakai alkohol gitu ya, pakai alkohol. Tapi nggak usah sampai dipakai disemprot-semprot aja bajunya gitu ya. Terus si tangan itu pakai sarung tangan, terus harus selalu disemprot pakai alkohol. Pokoknya harus selalu dalam kondisi steril. Nah, karena ini sebetulnya tidak sesuai standar. Nah, langkah pertama, betul, itu harus disemprot pakai alkohol. Si mejanya itu harus disemprot pakai alkohol, harusnya 96%. Kalau misalkan di laminar cukup 70%. Gitu. Kalau di luar seperti ini harus 96% gitu ya, harus 96%. Nah, kemudian yang harus disediakan adalah bunsen. Jadi kita kerja itu harus selalu dekat api gitu. Harus selalu dekat api. Tadi mana bunsen ininya? Apa? Jarum posenya. Ini? Oke. Ini udah lah. Apa ini juga harus di? Enggak usah. Saya boleh duduk? Saya orang. Agak susah. Maaf ya. Nah, jadi ini nggak boleh dicontoh ya. Saya seperti ini nggak boleh dicontoh. Pokoknya ini saya harus pakai jas lab, pakai sarung tangan, pakai masker gitu. Nggak boleh ngomong gitu. Benar, nggak boleh ngomong. Jadi nggak boleh ada kerumunan seperti ini. Ceritanya. Ya plus sinetron ya. Jadi pokoknya harus safety lah gitu kan. Sebagai orang kesehatan kan kita ini ya, safety itu sangat penting. Karena kita nggak tahu nih yang mau kita pakai, yang mau kita kerjakan mikrobanya berbahaya atau enggak gitu kan. Terus nggak boleh pakai jam tangan juga, kecuali mahal. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi kan tadi udah disemprot kan, ini seperti ini. Nah. Terus mana sih tadi bakterinya? Ini. Oke. Jadi nggak boleh ini di dekat mikroskop ya, nanti takut ini. Ini namanya apa? Jarum Nah, jarum Ose ya. Jarum Ose. Jadi ini harus selalu diangin-angin. Jadi bukan dibakar, tapi diangin-angin. Ya, diangin-angin. Si mulut cawan petrinya juga harus selalu dekat ke ini ya, harus selalu dekat api. Dikit aja. Kan ini bakteri ya, bukan jamur ya. Kalau jamur bedanya sama bakteri apa sih? Hah? Jamur berspora. Yang paling terlihat dari mata apa? Serabut. Hifa.
cukup segini aja. Ya. Misalkan kita mau menumbuhkan gitu ya, kita mau menumbuhkan, katakanlah ini tidak ada bakterinya, tinggal diginiin lagi aja, dioles-oles, cukup sedikit. Tapi kalau misalkan mau dijadiin preparat, cukup dioles seperti ini. Kelihatan kan? Kelihatan. Tinggal ditutup pakai cover gelas, ininya dibakar lagi, dan tidak boleh dipakai untuk untuk sampel yang lain terkecuali jenisnya sama, gitu ya, kecuali jenisnya sama. Tutup preparat. Tapi kan kita sekarang katanya mau pewarnaan ya, mau pewarnaan untuk namatin bakteri, gitu, untuk namatin bakteri. Ya yang ada kan bakteri ya. Nah, gitu. Oke, di ini lagi aja, ditutup lagi aja. Nanti untuk pewarnaan kalian simulasi dulu Pak, simulasi dulu sambil menunggu proses pewarnaan apakah bisa dilakukan atau tidak. Emang ini gini ya. Kita lihat kalau cuma seperti ini. Kalau misalkan kering, biasanya bisa pakai air ditetesin satu tetesnya. Kalian ngobrol aja nggak apa-apa, nggak usah terlalu bingung. Jadi saya agak nah, jadi kalau misalkan tanpa pewarnaan bakteri itu sulit untuk diidentifikasi. Jadi terlihatnya bening aja gitu. Jadi kalau ada pewarnaan kelihatan. Bentuk bakteri gimana? Ah, betul. Kokos itu gimana? Nah, kokos itu bulat. Ya, sabar. Kalian semester berapa sih? 5 ya. Jadi nggak ada apa-apa. Kelihatannya seperti ini doang. Coba. Ada? Ya, nanti bulu mata aja. Tapi